obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan masih menyapa ruang dengar Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Dan edisi hari ini kita berbincang-bincang soal terapi Qur'ani. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian bisa bergabung bersama kami di line telepon 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita pada pagi menjelang siang hari ini yaitu bolehkah berteman dan meminta tolong pada jin? Sekali lagi, bolehkah berteman dan meminta tolong pada jin? Baik pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Ternate, Kota Tidore, Sofifi, dan di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, mudah-mudahan Anda telah menunggu-nunggu program obrolan Jumat Mubarak dan bisa bergabung bersama kami melalui line telepon. Dan Anda bisa mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini di aplikasi RRI Digital dan juga di channel YouTube Haikal Dapitan Official, dan juga Anda bisa di RRI Digital, dan juga Anda bisa mengikuti di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Sekali lagi tema kita, bolehkah berteman dan meminta tolong pada jin? Dan saya memperkenalkan kedua narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ustadz Rianto Tri Setiadi CKSHK, Ketua Umum Oyang Kolbu Internasional, kemudian trainer Ruqyah Syariah, kemudian juga beliau sebagai praktisi komplementer Islam dan konsultan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Persatuan Ternate di obrolan Jumat Mubarak. Mudah-mudahan sebentar ilmu yang akan disalurkan kepada kita semua, yang akan disiarkan melalui corong Persatuan Ternate ini bermanfaat untuk masyarakat Maluku Utara. Dan yang kedua ada Ustadz Taufik Al-Bugis. Ya, ini beliau juga mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di Jumat Mubarak ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi Anda bisa mengikuti di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate dan juga di aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa mengikuti kembali di channel YouTube Haikal Dapitan Official. Baik Ustadz, saya ingin bertanya nih. Baik, terkait dengan tema yang kita akan diskusikan nanti. Dan sebentar nanti tolong Ustadz nanti bisa menyampaikan apa sih Ustadz dalam backgroundnya Ustadz sebagai yang telah tadi disebutkan banyak sekali Ustadz. Saya ingin bertanya terkait dengan tema. Adakah larangan atau dalam Al-Quran meminta
bantuan kepada jin. Silakan Ustaz, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, yang mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman ya dan taufik agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus ya. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena temanya adalah bolehkah meminta bantuan dengan jin, maka kita harus kembali kepada pedoman kita ya, yaitu Al-Qur'an. Ada enggak di Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa larangan kita meminta bantuan jin? Justru ada. Ya, di surat Al-Qur'an surat Al-Jin ya, surat Al-Jin ayat 5. Allah jelaskan di sana bagaimana kita ya enggak boleh meminta bantuan jin. Dan pernah kita membahas tentang ini, perlu perdebatan. Ya, dia mengatakan bahwa yang kita minta adalah jin Islam. Ini jinnya baik, ini sahabat kita. Ya, ini dalam Islam kita kembali ke buku manual buku kita atau buku panduan kita ya. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Dari jin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa ada laki-laki dari golongan manusia yang meminta bantuan dari laki-laki dari golongan jin. Dan Allah katakan di sini, tetapi mereka jin ya menjadikan mereka manusia bertambah kesesatannya. Ya, artinya tidak boleh sebenarnya. Ya, dalam garis apapun ya kita meminta bantuan jin, terus kita meminta jin untuk menyembuhkan, nggak bisa ya. Karena di sebagian tempat ya subhanallah ini seperti tidak ada solusi. Ya, padahal solusinya sudah ada, yaitu tinggal merujuk kepada pedoman hidup kita atau pada Al-Qur'an yang tidak boleh meminta bantuan jin. Dan Allah memperingatkan kalau kita minta bantuan jin, kita akan bertambah kesesatannya. Seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya, ini kan jinnya baik, dari mana baiknya? Kalau ditanya lagi, ini kan jinnya Islam, dari mana kita tahu bahwa itu jinnya Islam? Kita nggak tahu dia KTP-nya, kita nggak tahu dia asal usulnya. Ya, kalau dia cuma bisa bersyahadat, orang-orang non Islam juga bersyahadat bisa. Ya, orang-orang munafik bisa bersyahadat. Tetapi apakah di dalamnya ada keimanan? Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dan jin diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, bukan saling membantu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa. Dan saya ke Ustaz Taufik Al-Bugis nih Ustaz, terkait dengan tema kita, bolehkah berteman dan minta tolong kepada jin? Mungkin bisa ditambahi terkait dengan tema ini Ustaz, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pembahasan yang cukup menarik pada pagi hari ini menuju siang hari insyaallah. Seperti yang telah dijelaskan Ustaz Rianto Tri Setiadi tadi, bahwa bagaimana apakah boleh kita berteman dengan jin Ustaz? Lalu Ustaz menjawab bahwa di dalam Al-Quran, pedoman kita Al-Quranul Karim, bahkan dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan bahwa larangan kita meminta bantuan terhadap jin itu ada. Tadi disebutkan surah Al-Jin ayat 6. Oke, ada dari golongan laki-laki dan dari golongan laki-laki di manusia, kemudian meminta bantuan oleh laki-laki dari golongan jin. Maka tidaklah bertambah kesesatan mereka. Artinya bahwa ketika kita meminta bantuan terhadap jin, yang dimana jin dan manusia memiliki fitrahnya sendiri. Manusia memiliki fitrahnya sendiri, sedangkan jin juga memiliki fitrahnya sendiri. Kita dapat melihat sesama kita manusia, jin, dia dapat melihat kawanan mereka sendiri. Sedangkan manusia itu kita tidak dapat melihat jin, dan itu Allah jelaskan dan itu Allah terangkan, kecuali atas kehendak
kehendak Allah. Ketika kita dapat melihat jin, sebagaimana yang di dalam Al-Quran juga bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam itu Allah memberikan dia anugerah, karunia dan juga mukjizat dapat menundukkan angin, dapat menundukkan kerajaan jin. Nah, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau misalnya tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak akan pernah bisa melihat jin itu sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf juga dijelaskan bahwa jin itu dia dapat melihat kamu dari tempat yang dimana kamu tidak dapat melihatnya. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an juga bahwa kita juga tidak dapat melihat jin, tapi jin itu dapat melihat kita. Itu fitrahnya, itu yang sudah Allah ciptakan. Dan juga bagaimana meminta bantuan kepada jin, ya, saling membantu ya. Kita manusia memiliki fitrah yang mana kita tuh punya rasa saling membantu, itulah yang kita kerjakan. Apa yang terlihat bagi kita itu kita ikuti lalu kita kerjakan. Sedangkan kalau kita mau tarik ulur langsung kepada pembahasan bagaimana kita meminta bantuan kepada jin, maka hal itu dilarang oleh agama. Mungkin sekian dulu. Baik, terima kasih Ustaz Taufik Al-Bugis ya. Baik, saya kembali ke Ustaz Rianto. Ustaz, di sini kan Ustaz punya yang Ustaz jalani sekarang sebagai Ketua Umum Ruang Qalbu Internasional, trainer ruqyah syariah, kemudian praktisi komplementer Islam dan konsultan jiwa. Terkait Ustaz, di sini banyak yang bertanya ketika saya share flyer untuk obrolan kita hari ini, di mana sih tempat Ustaz itu terapi? Terus apa sih Ustaz maksudnya banyak mungkin keluhan-keluhan yang dialami terkait dengan pengobatan terkait dengan gangguan jin, Ustaz. Coba Ustaz jelaskan sedikit background dari Ustaz itu sendiri dan tujuan Ustaz yang ada di Maluku Utara, kota Ternate itu seperti apa? Silakan Ustaz. Jadi saya ini berasal kota lahir saya yaitu Jakarta. Ya, saya baru datang sekitar awal Januari tanggal 2 dari Jakarta ke Ternate, dan alhamdulillah saya sudah menginjakin Ternate itu kurang lebih 2018. Jadi saya bolak-balik Jakarta. Salah satunya adalah mengedukasi masyarakat agar tidak berobat dengan cara yang haram. Ya, karena banyaknya hari ini orang-orang itu cuma pengen sembuh tapi dia melakukan kesirikan. Ya, alhamdulillah pertama kali saya datang ke Maluku Utara adalah meruqyah orang gila. Gitu. Yang ada di belakang gunung sana, biiznillah sembuh. Alhamdulillah. Ya, sembuh total. Ya, beliau gila dan waktu itu saya intensif meruqyah selama 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Ya, alhamdulillah. Dan basic saya adalah sebagai trainer atau terapis komplementer, ya, yang dimana bukan cuma sekedar ruqyah, tapi kita juga mengobati seperti dengan pola makan, herbal, ya, lalu dengan aktivitasnya, olahraganya, dia harus makan apa, dia harus hindari makan apa. Alhamdulillah banyak yang terbantu. Jadi ada yang paling banyak di Maluku Utara ini kan mah takut-takut. Yang padahal itu paling gampang diobati. Ya, butuh sekitar 3 atau 7 hari saja. Apakah maha takut-takut itu termasuk dari gangguan jin juga Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ada 2. Kita lihat tubuhnya. Artinya tubuhnya kita lihat apa yang dia makan. Oh, begitu. Dan nanti kita bisa cek juga apakah ini gangguan jin. 90% gangguan jin. Mah takut-takut itu. Oh, begitu. Kenapa orang ini di mata takut sepanjang saya di Maluku Utara ini jarang ada yang sembuh. Jarang ada yang sembuh. Ya alhamdulillah dari Morotai, dari Halbar, banyak yang datang dan biiznillah dia hanya jaga pola makan lalu diruqyah biiznillah sembuh. Seperti itu. Dan kita juga ada rumah terapi, rumah sehat namanya. Rumah sehat konsultasi dan terapi jantung, kanker dan autoimun. Bahkan saya di sini itu mencari orang-orang yang penyakit kanker. Oh, begitu Ustaz. Ya, kita bisa buktikan bahwa penyakit kanker itu ada indikasi gangguan setannya.
Oh. Ya, waktu itu ada di Weda, saya meruqyah penyakit kanker, biiznillah kesurupan total. Namun Ustaz, saya pernah lihat, maaf saya potong sedikit Ustaz. Saya pernah lihat orang, entah itu namanya apa, ruqyah ataukah terapi Qur'ani dari rumah. Misalkan Ustaz baca Quran dari sini, dari rumah ada ngefeknya itu Ustaz. Baik. Ada nggak ada, tapi itu bukan bagian dari ruqyah. Kalau ruqyah itu bertemu satu sama lain, gitu. Ya seperti itu. Jadi di Weda waktu itu dia terindikasi jin nasab. Nah jin nasab inilah karena leluhurnya minta bantuan jin. Makanya kenapa? Itu akan ada pertanyaan terkait dengan itu juga Ustaz. Kenapa kita nggak boleh minta bantuan jin? Karena jin ini tidak ada minta bantuan yang gratis. Pasti mereka memintakan sesuatu. Entah itu nanti dirusak keluarganya, dibuat emosian anaknya, dibuat cacat anaknya, dibuat rumah tangganya berantakan dan yang lainnya. Makanya sebenarnya tema ini bagus. Waktu itu saya ngebahas pertama kali di Ternate itu saya diancam. Pernah mendapatkan teror ya. Saya bilang jangan meminta bantuan jin, nggak boleh bersahabat dengan jin. Lalu ada sebagian orang marah. Kenapa? Ini kan jinnya baik, ini kan ya tinggal balik lagi. Kita tahu baiknya jin itu dari mana. Kita tahu jin ini Islam dari mana. Seperti itu Ustaz. Saya pernah mengikuti ruqyah bersama Ustaz juga di Imam Bonjol itu. Siap, betul. Di Imam Bonjol itu pertama mungkin Ustaz datang dari Jakarta, terus bikin ruqyah massal. Waktu itu saya di lantai 2 Ustaz. Masya Allah. Dan ponakan saya waktu itu efek dari ruqyah Ustaz, kalau tidak salah Ustaz cuma baca surat Al-Fatihah, tetapi ngefeknya kepada ibu-ibu dan anak-anak kecil juga luar biasa Ustaz. Dan waktu itu saya ngefeknya Ustaz, saya ceritakan sedikit. Saya nggak teriak atau apa gitu, tapi saya rasa ada sesuatu yang berjalan dari perut saya menuju ke dada. Itu apa sebenarnya Ustaz? Itu namanya detoksifikasi ya. Itu adalah salah satu sebagian atau salah satu dari indikasi gangguan jin. Tetapi itu adalah kesurupan yang paling kecil dari proses ruqyah dalam muntah. Begitu. Seperti itu. Makanya kenapa ada yang kesurupan anak kecil, ibu-ibu, itu tadi efek dari jin nasab tadi, jin keturunan. Seperti itu. Ustaz, sebelum saya ke Ustaz Taufik, saya ingin bertanya juga kepada Ustaz, ini menarik Ustaz, terkait dengan bersahabat dengan jin. Ya maaf mau saja mungkin ada pendengar dimanapun berada yang mungkin ada tradisinya atau kebiasaannya. Biasa Ustaz masih ada ya, bukan di semua ya, ada di Maluku Utara, tapi yang kita lihat biasanya ada sesajen-sesajen atau ditaruh di depan rumah atau di belakang rumah Ustaz. Apakah ini berkaitan dengan berminta tolong atau bersahabat dengan jin Ustaz? Iya, salah satunya seperti itu. Makanya sungguh aneh sebenarnya ya. Anehnya itu apa? Jin itu tidak makan seperti manusia. Dia minum kopi enggak? Dia enggak minum kopi. Dia itu saripatinya apa? Dari tulang makanan dia. Saripati tulang. Ya makanya kalau ada sesajen bawa nasi kuning ya, pakai telur, pakai ini, lengkap sekali, itu jinnya kelaparan berarti. Ya. Karena nggak ada seperti itu sebenarnya. Dia minta rokok misalkan, memang jin nggak punya uang. Seperti itu. Apa jin merokok juga sendiri? Ya enggak lah. Secara kita lihat, bisa nggak kita melihat jin ngerokok? Nggak ada yang bisa. Orang yang bisa melihat jin, maka dia terindikasi 100% gangguan jin. Orang yang bisa melihat jin 100% indikasi gangguan jin. Jadi pada hakikatnya jin itu nggak bisa dilihat, tetapi jin bisa melihat kita. Makanya di surat Al-A'raf mengatakan mereka melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Seperti itu. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka itu terindikasi gangguan jin. Kecuali jin itu bertasyakul, jin itu menampakkan dirinya. Kita di sini berempat, tiba-tiba di tengah sini ada pocong, dan kita semua melihat ini ada pocong. Nah ini bukan gangguan jin, tapi ini bertasyakul. Memang jin ini menampakkan dirinya. Tapi kalau dari berempat ini cuman kita yang bisa melihat jin, satu orang saja dari 4 orang ini yang bisa melihat jin, nah dia terindikasi gangguan jin. Begitu. Nah biasanya terindikasi gangguan ini jin nasab tadi, jin keturunan tadi. Begitu Ustaz ya. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Ustadz Taufik Al-Bugis ya Ustadz, terkait dengan tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Arianto Tri Setiade ini menarik Ustadz. Apakah menarik Ustadz. Apakah yang ada pengalaman tertentu terkait dengan yang disampaikan oleh Ustadz Arianto ini Ustadz, silakan. Oke, baik. Masya Allah.
Ustadz Rianto ini pertama kali saya kenal beliau itu tahun 2020. Beliau datang di Mahat, kemudian saya juga pada saat itu masih mahasiswa Mahat Al-Kazim di situ. Nah, itu beliau datang memperkenalkan ruqyah syar'iyyah di Mahat ya pertama kali. Dan subhanallah ternyata di Mahat juga itu ada juga indikasi. Padahal sudah belajar agama gitu. Sudah belajar agama, sudah sering hafal Quran, tapi sering ini padahal ketika di ruqyah beliau datang di ruqyah kesurupan gitu loh. Bahkan ada yang muntah-muntah itu, muntah-muntah hebat. Ternyata itu tadi yang beliau jelaskan bahwa ada indikasi gangguan jin. Jin apa? Jin nasab. Jin nasab itu luar biasa. Karena dia turun-menurun ya dari keluarga, misalnya leluhurnya minta bantuan jin, kemudian itu gak gratis tadi kan yang dikatakan, itu turun-menurun itu ke anaknya. Maka bahkan dia sampai di Mahat pun juga itu dia susah ngafal, Ustaz. Ada yang susah ngafal, susah sekali. Susah ngafal, ada yang suka hobi maksudnya bukan hobi ya, tapi ada kebiasaan untuk kayak suka lirik-lirik perempuan. Karena suka gara-gara itu nakal dia. Ada yang di Mahat ada. Seperti itu. Itulah yang saya dapati. Saya kenal beliau duluan, kemudian saya ikut perjalanan beliau, kemudian beliau balik lagi. Pas yang pertama saya di ruqyah juga, saya sempat muntah-muntah juga, mual-mual. Itu reaksi ya, detoksifikasi. Setelah itu beliau balik yang kedua, beliau ruqyahnya para ahwat. Memang di Mahat itu sering kesurupan, bahkan bagi mahasiswi perempuan itu, bahkan ada yang sampai mau lompat dari tingkat 3 cuman karena kesurupan. Itu makanya beliau datang juga membawakan solusi bagaimana caranya meruqyah yang syar'i. Waktu itu beliau masih masuk pada satu organisasi Rehab Hati namanya. Rehab Hati itu pertama kali ya yang buka ruqyah di Imam Bojul itu Rehab Hati. Hati ya. Beliau masih di Rehab Hati. Berarti ini posisinya Ustadz Taufik ini sebagai pernah menjadi pasien dan sekarang partner juga dengan Ustadz. Juga menemani dakwah beliau. Luar biasa. Kita sering ke Bacan. Pertama kali kita ke Bacan, ke Bacan, terus kita ke Weda, sering ke Weda. Itu kemudian ke Haltim, luar biasa perjalanan dakwah ini insyaallah. Kemudian dari situ saya tertarik. Lalu saya mulai belajar ruqyah juga. Ada rumah rehab juga pernah ada di Ternate. Rumah rehab itu ada pasien-pasien yang datang. Mulailah kita meruqyah di situ. Sepanjang perjalanan meruqyah itu luar biasa. Banyak sekali indikasi-indikasi gangguan jin. Misalnya saya pernah temukan satu pasien. Saya yang tangani sendiri. Waktu itu saya dipercayakan untuk tangani sendiri. Itu ada istrinya, itu dia memang jin nasab dia. Jin nasab. Jadi ketika suaminya itu pergi kerja, tiba-tiba dia bilang, suaminya tiba-tiba balik, gak lama kan tiba-tiba balik, terus minta berhubungan sama dia. Dia insya Allah jaga agama, taat juga, baca Quran, dia bercadar dia juga. Suaminya datang minta berhubungan sama dia. Lalu ternyata setelah berhubungan selesai, mukanya beda. Tiba-tiba dia ceritakan sendiri pengalamannya. Mukanya beda, terus langsung keluar aja begitu. Lalu tiba-tiba waktu berjalan, lalu suaminya balik lagi, ingin meminta berhubungan, dia tidak mau karena tadi bilang bukannya tadi sudah. Dia juga heran seperti itu. Bahkan dia bilang dia bisa melihat orang, di sini nanti ada orang meninggal. Itu di Ternate ada. Dia bisa lihat bahwa nanti di sini ada orang meninggal, kayak ada perasaan seperti itu. Itu jujur itu gangguan jin nasab. Itu yang seperti itu. Di ruqyah dia berefek dia. Gangguan hebat luar biasa. Baik. Menarik apa yang disampaikan terkait dengan tema kita. Bolehkah berteman dan meminta tolong kepada jin? Baik, saya mempersilakan kepada seluruh pendengar yang dimanapun Anda berada, yang ada di Kota Ternate, Tidore, ataupun di Maluku Utara, Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, bisa di 082211537429 atau di 092131255521. Sekali lagi tema kita, bolehkah berteman dan meminta tolong kepada jin? Nah, baik. Saya kembali kepada Ustadz Rianto Tri Setiadi. Siap. Ustadz,
Ustadz, banyak yang beranggapan, banyak yang masih sekarang juga banyak sekali orang yang datang untuk berobat Ustadz. Tapi yang mereka datang itu kadang bukan Ustadz ya, tapi katanya kita haji atau apa sebagainya itu Ustadz. Ya, maaf ya Ustadz ya. Apakah ayat atau yang digunakan ini 100% orang yang meruqyah atau mengobati itu menggunakan ayat Al-Quran, ataukah ada bahasa, misalkan ada bacaan lain itu Ustaz. Terus yang membedakan antara Ustaz membedakan antara orang yang ruqyah itu dia ini Ustaz, ataukah dia ini Pak Haji, ataukah lain sebagainya, ataukah dukun itu Ustaz? Itu seperti apa Ustaz? Ya, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Haji Jafar di Jailolo. Baik Haji Jafar di Jailolo. Di sini ada Ustaz Trianto Trisetiadi, kemudian ada Ustaz Taufik Al-Bugis. Terkait dengan tema kita, bolehkah berteman dan minta tolong pada jin? Silakan. Ya. Yang saya tanyakan di sini, apa namanya, di belakang rumah di Jailolo ini, kurang lebih ada 10 orang. Mereka punya rumah-rumah kecil yang diistilahkan wonge. Iya, wonge. Sementara kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, bagaimana kalau kita percaya lagi kepada wonge-wonge itu? Menurut Ustaz, bagaimana kita punya Islam? Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Nanti bisa dijawab dengan pertanyaan yang tadi Ustaz. Kali dengan pertanyaan Haji Jafar di Allah, silakan. Jadi kenapa kita malah meminta bantuan atau membuat wonge-wonge ya, tadi rumah-rumah kecil? Ya, itulah sebagian kita itu tidak paham tentang agamanya sendiri. Ya, kita cuma beragama Islam tapi kita nggak tahu apa itu Islam, apa itu iman. Ya, bagaimana cara beribadah dengan baik, bagaimana cara berdoa, sehingga dia meminta bantuan atau sehingga dia mencari wasilah, ya, agar doanya ini berdoa sama Allah terkabul. Dia mencari wasilah dengan membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Maka ini bisa nggak hilangnya perlindungan dari Allah? Hilangnya perlindungan dari Allah bisa. Karena dia apa? Karena dia meminta atau dia mengambil perlindungan lain selain perlindungan Allah. Dia mengambil sesuatu yang lain daripada apa yang telah diajarkan dan yang diperintahkan. Ya, jadi bagaimana? Ya, tidak bisa. Ini susah. Kenapa? Karena berhubungan dengan iman tadi. Ya, udah dikasih tahu. Ya, kalau dapat hidayah dia akan menghancurkan itu. Tapi kalau nggak dapat hidayah kita akan didebat. Begitu. Ya, tinggal dilihat aja efek samping daripada perbuatan syirik itu pasti ada. Yang terutama adalah kegelisahan yang tidak pernah henti dalam hatinya. Begitu. Seperti itu. Ya, emosinya gampang terpengaruh, emosinya gampang tersulut, ya, seperti itu. Makanya nanti jinasab ini itu bisa tahu anak yang nomor berapa yang akan ada jinasabnya. Jadi nggak semua anak, nanti ada dia nurun ke anak nomor berapa, dan itu bisa dicek. Begitu. Begitu Ustaz. Terkait dengan pertanyaan tadi Ustaz, ya, ada yang datang berobat tapi dia tidak tahu mana ini Ustaz, mana ini dukun Ustaz, yang membedakan mana, apakah semuanya menggunakan ayat Al-Quran ataukah ada mantra-mantra begitu Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi semua kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama apa sih syarat meruqyah. Yang pertama syarat meruqyah adalah, Ustaz, kita tahan dulu, kayaknya menarik Ustaz. Halo, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Koama di Tidore. Koama di Tidore. Silakan Koama, tema kita nih kayaknya Koama betul telepon menarik nih. Bolehkah berteman dan minta tolong para jin di Tidore nih? Mantap. Silakan Koama. Menarik nih. Siap. Baik, terima kasih Ko Ama di Tidore. Ini menarik Ustaz.
Beliau bilang di Tidore sana membuat ritual salai jin dari subuh sampai zuhur sampai isya sampai pagi lagi Ustaz. Itu bagaimana menurut pandangan? Ya, agama? Kembali lagi ya. Tradisi itu tidak boleh lebih tinggi daripada syariat Islam. Dan tradisi itu tidak boleh menyelisih syariat Islam. Itu dulu yang kita harus pegang. Kalau tradisi menyelisihi ajaran Islam, maka ini haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Yang pertama selai jin adalah minta tarian-tarian jin ya, yang dia berjoget, menari, begitu yang saya ketahui. Ini boleh tidak boleh. Ini salah satu meminta bantuan dengan jin. Boleh kita buktikan orang yang kesurupan pada saat itu, kita ruqyah. Kalau memang itu jin Islam, dia tidak akan kepanasan, dia tidak akan bereaksi. Kalau jin itu betul-betul membantu, dia tidak akan merasa terganggu dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang jadi masalah adalah hari ini ritual-ritual seperti itu apa sih tujuannya? Yang pertama, ya, ini bukan cuma di Maluku Utara, ada juga di tempat-tempat lain ya. Apa sih tujuan melakukan kesyirikan? Itu pasti untuk kaya. Yang kedua pengobatan. Orang sakit itu pasti melakukan apa saja. Mohon maaf, pernah saya itu meruqyah kanker payudara orang Tidore yang akhirnya meninggal. Sebelum dia meninggal, dia melakukan selai jin. Ya, orang tuanya. Dia mengambil air dari 7 sumur kah atau 7 mata air, saya nggak paham. Pokoknya dia lakukan itu. Apa yang terjadi ketika diruqyah anaknya ini? Kesurupan total. Padahal dia tidak bisa bergerak pada saat itu. Tapi ketika dibacakan Al-Quran dia bergerak. Tangan kakinya bergerak. Dan satu keluarga pada saat itu kaget. Padahal dia nggak bisa bergerak. Lalu siapa yang menggerakkan itu? Saya tanya tadi. Seperti itu. Maka tadi jin itu nggak ada yang dikasih, kita minta bantuan sama jin itu nggak ada yang gratis. Pasti dia meminta sesuatu, yaitu menghilangkan keimanan dalam diri kita. Seperti itu. Seperti itu Ustaz Haikal. Ya, tadi yang saya tanyakan Ustadz belum sempat menjawab. Ya. Apa tuh? Terkait dukun dan perbedaan karena banyak orang yang datang yang penting berobat ke orang tua begitu Ustaz. Bahasanya begitu banyak. Makanya tadi ketika kita berobat, kita jangan gunakan akal kita. Karena akal kita itu akan mengatakan yang penting sembuh. Oke? Yang penting sembuh, yang penting sembuh, yang penting sembuh. Tapi dia melakukan kesyirikan. Lebih baik dia sakit tapi dia nggak melakukan kesyirikan. Sebenarnya kan itu. Tapi karena akalnya, nafsunya mendominasi, maka dia akan mengatakan yang penting sembuh. Padahal sembuh aja nggak cukup. Ya seperti itu. Dan baru tiba-tiba Ustadz macam contoh nih terapi, ada paku yang keluar, ada jarum yang keluar Ustadz. Itu apa itu sebenarnya? Kita buktikan saja. Betul apa enggak paku yang keluar itu? Seperti itu. Karena syarat meruqyah itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah bacaan yang dibaca adalah Al-Quran. Yang kedua doa-doa Nabi. Allahumma azibil ba'sa rabbanas, seperti itu. Lalu yang ketiga, dia sembuh atas izin Allah, bukan karena dia. Baik. Yang membedakan peruqyah syariah dan peruqyah dari syariah adalah bacaannya. Yang pertama, dia membacanya harus jelas dan dia harus terdengar. Enggak ada bisik-bisik. Dan enggak ada bikin di tempat lain. Misalkan saya mau bikin air ruqyah saya bikin di kamar. Enggak boleh. Harus tahu orangnya apa yang dia baca. Dan enggak ada kerahasiaan. Seperti itu. Tapi Ustadz, yang pernah saya ikuti Ustadz ruqyah di Imam Bojol itu Al-Fatihah, padahal kan kita dengar tiap-tiap hari ini Ustadz. Tapi kenapa Al-Fatihah yang Ustadz baca dengan Al-Fatihah yang kita dengar itu berbeda getarannya di ini Ustadz? Apakah ada tambahan-tambahan begitu Ustadz atau bagaimana Ustadz? Jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Makanya ketika kita bacakan Al-Quran untuk mengobati, beda ketika kita membaca Quran ketika kita mengimami sholat. Seperti itu. Begitu Ustaz. Makanya kenapa penghafal Quran juga bisa kesurupan? Kan begitu. Bisa Ustaz? Bisa. Saya pernah di Bandung Selatan itu meruqyah satu pondok pesantren. Ya, apa indikasi pondok pesantren itu adalah LGBT. Gitu Ustaz. Ya, yang laki-lakinya homo, yang perempuannya lesbi. Dan 80% pada saat itu kesurupan semua anak-anaknya. Itu sebenarnya apa Ustaz? Gangguan jin. Gangguan jin. 100%. Orang lesbi, orang homo, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, ini semua gangguan jin. Boleh kita buktikan. Seperti itu.
ketika semua dari 200 orang waktu itu 80% kesurupan. Coba bayangin. Dan yang dahsyatnya lagi pada saat itu saya di pondok itu adalah guru atau istri mudirnya lesbi. Istri mudirnya nih lesbi. Ketahuan itu. Itu apakah jin di dalam dirinya itu yang menguasai Betul. dia? Jin itu lesbi atau jin Sangat. itu? Betul. Makanya kan ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Kita kalau masuk kamar mandi pun berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Oh begitu Ustaz. Seperti itu. Ya, menarik nih Ustaz. Ustaz Taufik ada tambahan nih, menarik nih. Keren. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan tadi terkait yang tadi apakah orang tahu ini dukun atau ini ustadz. Nah, saya pengalaman meruqyah sama beliau. Ini kejadiannya di Halut, di Tobelo itu dia apa ya? Dia mau berobat itu dia panggil orang. Oh ini ada yang salah ini, tiang rumah ada yang salah. Oh begitu. Oh ini sudah dibaca-baca itu, tapi nggak sembuh orangnya. Lalu datang lagi tete haji, datang apa, pokoknya orang-orang inilah yang biasanya mengobatin itu tuh, bahkan sampai pergi ke pendeta itu pasien. Tapi nggak sembuh. Lalu ada satu waktu dia bilang, oh ini rumahnya harus dibongkar. Akhirnya dibongkar rumahnya. Beliau saksinya, dibongkar rumahnya, orangnya tinggal di kontrakan. Nah, itu lalu ketemu sama beliau. Lalu beliau ke sana, lalu beliau bilang, "Ibu, apakah orang yang datang sama ibu itu bacanya seperti apa yang saya baca atau tidak?" Beliau baca dengan suara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ibu itu bilang, "Ustaz, dari 100 orang yang datang di rumah ini, baru Ustadz punya bacaan yang seperti ini. Yang lain bacanya Itu orang Tobelo ya. Ya, orang Tobelo. Beliau sendiri, Masya Allah. Itu pengalaman luar biasa sekali. Ya, baik. Keren Ustaz. Baik, saya kembali ke menarik Ustaz. Saya persilahkan dulu pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama bisa di 08. Dia menggunakan jin itu Ustaz, atau apakah ciri-ciri orang dengan jin dan menggunakan jin itu sebagai teman dan sasarannya kepada orang yang tidak dia sukai itu Ustaz, begitu. Itu masuknya pada gangguan mata panas. Ya. Jadi mata panas, kita membahas tentang mata panas, bagaimana mata panas, efeknya mata panas, orang yang terkena mata panas, bagaimana nanti orang yang terkena mata panas ini, apakah demam, apakah sakit, atau gimana. Jadi mata panas manusia, jadi mata panas itu ada 3. Ada mata panas manusia melempar mata panas kepada manusia lainnya, ain, ya. Yang kedua, ada mata panas dari jin. Jin bisa melempar mata panas. Ada mata panas dari hewan. Jadi mata panas ini bukan cuma milik Suanggi. Ya, Suanggi itu maksudnya mungkin mata panas jin. Ya, tapi manusia juga bisa melempar mata panas kepada manusia lainnya. Anak kepada bapaknya, bapak pada anaknya, saudara kepada saudara. Tetangga kepada tetangganya itu bisa melempar mata panas dan efeknya luar biasa. Bahkan sampai meninggal. Bahkan bisa menimpa penyakit seperti kanker, autoimun, depresi, gila, dan yang lainnya. Seperti itu. Adapun tadi apa efeknya tadi? Orang itu benci ya kepada orang lain, ya apakah nanti berefek? Ya berefek. Itu namanya mata panas. Hasad. Terus apakah ciri-ciri di orang tersebut yang ada jinnya di tubuhnya itu ya? Ciri-cirinya pasti dia emosian. Oh, suka emosian. Gampang emosian.
gampang emosi ya. Seperti itu. Siapa yang bisa melempar mata panas melebihi mata panas si A daripada yang punya jin? Kalau mata panas yang punya jin itu lebih dahsyat. Dia bisa tadinya nggak harus punya penyakit kanker jadi punya penyakit kanker. Apakah ada amalan-amalan tertentu Ustaz ya supaya kita terhindar dari orang-orang yang seperti ini Ustaz? Masya Allah ya. Karena balik lagi agama ini mengajarkan seluruhnya. Makanya sebenarnya kita tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Yang kita diajarkan saja belum tentu kita mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada doa ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lammah. Ya, ini doanya yang harus kita amalkan. Ya, baik, Ustaz kita tahan dulu. Menarik Ustaz. Kita terima penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ya, baik Pak Sam di Tanah Tinggi. Silakan Pak Sam, tema kita bolehkah berteman dan minta tolong pada jin? Silakan. Ya. Jadi Ustaz, saya mau bertanya ini. Ya. Ini menyangkut dengan minta tolong jin. Berteman dengan jin. Apakah ini bukan syirik, Ustaz? Ini yang semua ini ciptaan Allah. Makhluk yang ada di dunia termasuk jin. Kenapa tidak langsung minta sama Allah saja? Oke, makasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi sudah disinggung ya. Ya udah disinggung. Ya memang sebenarnya minta aja sama Allah langsung, tanpa harus dengan perantara apapun. Ya boleh, nggak apa-apa. Emang kenapa harus minta bantuan jin untuk supaya doa kita terkabul, untuk supaya kita sembuh dari penyakit? Buat apa? Ya. Kalau dibilang syirik itu pasti syirik. Baik, tahan dulu Ustaz. Kita terima dulu penanya yang masuk selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ada Mangga 2. Oh, Pak Yasin di Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Makasih. Ya. Haikal. Ya. Terus yang Assalamualaikum narasumber. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa mata panas itu tidak salahnya banyak kalau dan banyak peduli. Dia orang punya barang suka peduli. Itu yang jadi mata panas. Oh, itu. Gitu. Saya tahu tuh Carlota Ustaz. Carlota sering marah-marah ya. Bukan. Gosip. Oh, gosip. Barang yang baru, orang bikin barang yang baru dia kalisang. Itu orang itu yang mata panas itu yang alias dia bilang suang gitu. Suka-suka gitu. Itu yang jadi masalah. Makanya manusia itu jangan ini ya. Lebih baik dia sembahyang saja. Dan terluka. Itu yang tidak kena itu jin dan segala hal itu. Oke, sebentar begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan ditanggapi Ustaz. Yang nggak harus juga dia suka ngegosip atau suka marah-marah. Orang pendiam aja bisa terkena ain. Ya alhamdulillah nih saya lagi menangani kasus orang gagal ginjal. Dia terkena ainul jin yang mengharuskan dia cuci darah. Gara-garanya dia membunuh ular. Dia sampai harus cuci darah. Ya seperti itu. Jadi harus paham tentang agama ini sebenarnya begitu. Ya, jadi nggak harus orang itu pinter gosip baru kena ain, atau orang itu suka pamer kena ain, nggak harus. Jadi ain itu ada spesifik tersendiri bagaimana orang itu bisa melempar mata panas kepada manusia. Oh, kalau orang nggak pamer, kalau orang nggak suka gosip nggak kena, enggak juga. Sebagai orang penghafal Quran aja bisa terkena jin. Jin itu tadi. Ya, makanya semua itu biiznillah, karena Allah izinkan, pasti ada hikmah di balik kenapa dia harus terkena itu semua. Seperti itu. Ustaz, tadi yang Ustaz katakan terkait dengan jin keturunan. Iya, jin keturunan. Apa sih asal muasal dari jin keturunan? Kemudian apakah jin keturunan itu bisa dia berlanjut ke turun kemudian apakah bisa jin keturunan itu putus? Baik, itu Ustaz. Ya. Baik, dari mana sih jin keturunan itu? Pasti dari leluhur yang telah meminta bantuan jin. Ya, sebagaimana tadi dia meminta membuat wonge-wonge, membuat rumah-rumah kecil lalu dikasih sajen. Inilah awal mula dia terkena gangguan jin nasab. Oh, begitu. Nah, nanti sampai kapan? Sampai nasabnya sampai putus semuanya baru dia terlepas.
ya dia nggak boleh. Tradisi ini karena nanti dia akan turun menurun juga, harus dijaga ya, jangan dihancurin ini. Terus kasih makan. Selama dia memberikan itu, selama dia melakukan tradisi itu, ya bisa sampai turunnya. Lebih dari 7 turunan bahkan. Bisa sampai 20 atau seumur hidupnya. Yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah anak keturunannya yang tidak paham tentang gangguan ini. Dia diganggu, susah punya keturunan. Anaknya jadi autis, anaknya jadi emosian. Seperti itu. Ya sehingga ini kayak nggak selesai-selesai. Tapi bisa nggak diputusin? Sangat bisa diputuskan jinasab itu. Yang penting satu nasabnya itu dia harus rela. Tidak lagi meminta bantuan dengan jin. Seperti itu. Terus Ustadz, apakah makan sesama satu piring Ustadz, bisa tertular jin enggak. gitu? Oh, tidak. Kalau jin nasab itu enggak tertularnya begitu. Dia mencari orang yang satu genetik, yang satu keturunannya. Misalkan dari keturunan bapaknya, dia akan mencari tuh anak keberapa. Nah itu seperti itu. Nah itu ada benar-benar bisa kita tahu anak ini kena gangguan jin. Kemarin saya dari Tidore, terus mengantar herbal. Lalu ibu ini mengatakan, Ustadz, saya punya mama sudah 90 tahun, tenaganya kuat sekali, padahal dia nggak bisa melihat. Oh begitu. Iya. Mama saya itu bikin wonge-wonge. Ya. Saya bingung Ustadz, bagaimana ya supaya mama saya ini enggak lagi aktif sekuat itu padahal umurnya 90 tahun. Ya, saya bilang anak nomor sekiannya Bu yang akan mewarisi jin nasabnya. Apa kata ibu ini? Betul Ustadz, anak ini luar biasa marahnya. Terus saya bilang, ibu ini punya anak nomor ini yang akan mewarisi. Nah, terus kata ibu itu, iya pernah neneknya ini mengatakan, cucu mau nggak saya warisi jin nasab ini, apa kekuatan atau keturunan ini mau enggak? Lalu mamanya menolak. Seperti itu. Jadi dia bisa tahu jin nasab ini harus kemana dia mengambil atau kemana dia harus menurunkannya. Apakah berbahaya Ustadz? Biasanya kan orang tahu jin nasab itu kayak suanggi begitu. Kalau di sini bilang begitu atau seperti apa Ustadz? Ya misalkan beda. Kalau suanggi itu bagaimana Ustadz? Suanggi pandangan saya itulah jin. Tapi itu bukan jin nasab ya. Manusia yang kalau misalkan yang suanggi yang disebut manusia yang memakai ilmu hitam, ya berarti dia betul suanggi. Ya, yang bisa menjelma jadi ini, jadi itu, yang cuman kepalanya doang terbang. Iya. Saya pernah. Oh, itu bukan jin nasab, Ustaz. Bukan. Itu karena dia belajar ilmu hitam. Ya, jadi waktu di Wedah itu ada suanggi yang mau tobat, saya tungguin dia. Iya. Pernah ada yang mau tobat, cuman sampai hari ini nggak ketemu. Yang mana juga orangnya saya nggak tahu, Allahu alam. Tapi suanggi itu yang, nah nanti dari suanggi itu turun namanya jin nasab. Anaknya namanya jin nasab itu. Begitu. Jadi ciri-ciri orang yang menggunakan jin nasab itu seperti apa, Ustaz? Emosinya berlebihan. Emosinya berlebihan. Terus yang rumahnya. Ya. Oh, baik Ustaz, tidak tahan. Kayaknya menarik Ustaz. Saya pancing-pancing terus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, baik. Dengan siapa? Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Nah, baik ya, nanti bisa bergabung dengan kami di Pro 1 Alternatif melalui line telepon. Silakan Ustaz, lanjutkan tadi jawabannya Ustaz. Baik. Makanya itu tadi nanti ada efek kejiwaannya, ada efek penyakitnya. Jadi orang yang terkena gangguan jin nasab ada efek kejiwaannya, ada efek penyakitnya. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Ya, kayak misalkan jin nasab contohnya, jin nasab itu akan terjadi seperti apa? Darah tinggi, hipertensi tinggi. Dia sering sakit kepala. Penyakitnya didiagnosa dokter nggak ada penyakitnya. Dia harus minum obat seumur hidup. Oh, begitu. Seperti itu. Secara kejiwaannya dia nggak bisa tidur. Mereka sholat juga Ustaz? Sholat. Apakah diterima? Selama dia masih melakukan sebuah kesirikan kan gimana? Yang kalau misalkan ada anaknya yang tertimpa jin nasab, jin keturunan ini, lalu dia sholat, tapi kan dia kan tidak melakukan kesirikan. Yang melakukan kesirikan yang di atas-atasnya. Iya. Bukan dia. Ya insya Allah diterima. Tapi yang pelakunya ini, dia harus bertobat. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Kadang yang kita lihat, maksudnya yang saya dengar itu, orang yang sering bersahabat dengan jin ini, mereka bisa saja mereka malah sholat Ustadz.
Atau ketika ibadah juga selain sholat juga mereka malas itu, atau seperti apa Ustaz? Iya, ada yang seperti itu. Memang kan tujuan jin adalah agar kita tidak beriman, tidak menyembah Allah. Ataupun kita menyembah Allah banyak pikiran, tidak fokus, tidak khusyuk. Itu kan banyak. Ya contoh ya, saya pernah meruqyah orang buta. 3 orang buta ya. Saya sebutkan satu saja, dia orang Banemo. Ya waktu itu dia buta. Sebelum buta, dia membuat pesta. Di antara pesta itu tiba-tiba dia buta. Nggak ada sakitnya, ini dia buta. Nah ini namanya indikasi ain atau mata panas nih. Saya tanya, di antara itu siapa yang membuat ada gak berseteru? Nggak ada. Tapi dia bilang, pas pesta itu besok paginya itu kita ada sedikit cekcok sedikit. Cuman nggak sampai bagaimana-gimana. Nggak lama besoknya dia buta. Lalu saya ruqyah, biiznillah dia bisa melihat. Tapi nggak lama dia buta lagi. Nah, itu tadi ain itu. Karena ain itu, mata panas itu, cara mengobatinya kita harus batali ainnya atau batali jejaknya. Kita harus hapus itunya. Baik, kita terima telepon yang masuk dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa? Dengan siapa ini? Oh, Neneni. Silakan Neneni ingin bertanya. Tema kita, bolehkah berteman dan meminta tolong pada jin? Silakan. Ingin bertanya Neneni? Soal apa? Silakan. Halo? Iya, Nenek ini ingin bertanya. Ini tema terkait dengan soal orang yang dong bataman dengan jin. Orang yang suka Carlota terus bataman dengan jin begitu. Ingin bertanya, silakan. Terkait dengan jin. Setan, terkait dengan setan. Baik. Kayaknya dia belum connect dari tadi. Silakan Ustaz dilanjutkan. Ya jadi itu namanya adalah mata panas. Jadi dia tertimpanya langsung, beda dengan sihir. Jadi mata panas itu bisa langsung tertimpa. Hari ini saya bertemu Bang Haikal misalkan, tapi saya nggak suka sama Bang Haikal. Bang Haikal pulang dari sini bisa langsung sakit. Begitu. Cuman saya melihat saja. Gitu. Makanya Ustaz, bahaya. saya ingin bertanya, apakah Ustaz bisa melihat seseorang itu dia ini ada jin dan tidaknya bisa diketahui Ustaz? Bisa lewat tangannya, telapak tangannya, bisa lewat matanya. Kalau saya nih Ustaz bagaimana nih? Bisa penasaran nih Ustaz. Coba Ustaz lihat orang dulu Ustaz. Ada sedikit lah. Ada sedikit. Kalau Ustaz bilang ada sedikit nih, penasaran nih. Kayaknya habis siaran nih, besok nih kita cari Ustaz. Ustaz tidak bisa tidur dengan tenang. Jadi dari bentuk matanya, dari bahkan ya dalam terapi saya itu saya mendiagnosa orang itu non medis atau tidak non medis itu bisa dengan tensimeter. Sebagaimana dokter. Jadi tensimeter itu bisa menjadi alat ukur mendiagnosa. Bukan cuma sekedar mendiagnosa darahnya saja, tapi ini gangguan medis atau non medis. Ya seperti itu. Terakhir saya itu meruqyah orang yang 18 tahun gak bisa tidur. Oh begitu Ustaz. Ya. Masya Allah, satu kali terapi dia bisa tidur. Dan dia gak pernah mau ngantor. Coba bayangin, gak mau mengantor dia. Tapi bismillah dia bisa tidur, dan setelah terapi itu bisa dia cuma minum cengkeh saja. Nah cengkeh kan banyak di sini ya. Dia cuma minum cengkeh. Nah tetapi kita harus tahu dulu siapa yang harus minum cengkeh ini. Ya begitu, enggak semua orang yang nggak bisa tidur minum cengkeh, enggak juga. Nanti kita lihat nggak bisa tidurnya karena apa. Makanya perlunya diagnosa. Dan alhamdulillah akhirnya dia bisa pergi ngantor dan aktivitas. Ya sebelumnya dia nggak berani keluar rumah. Setiap orang keluar rumah dia curigaan. Orang ini mau bunuh saya ini. Orang ini akan ini saya ini. Dia nggak mau keluar rumah dan nggak mau interaksi. Kalau ada yang ketawa, kalau ada yang ngomong, dia menganggap itu lagi ngomongin saya. Seperti itu. Mudah tersinggung. Mudah tersinggung jadinya. Itu gangguan jin juga. Gangguan jin 100%. Saya ruqyah teriak dia. Menarik ini Ustadz. Kayaknya kami punya apa yang Ustadz ceritakan dari awal sampai akhir tadi Ustadz.
kayaknya kami juga harus bertemu Ustaz juga ini kayaknya. Menarik konsultasi Ustaz ya. Ustaz menarik tapi waktu iya katanya kayaknya kita harus ketemu Ustaz juga untuk banyak ya kayaknya banyak problem yang harus Nah, terutama itu boleh kumpulin 10 orang yang mah takut-takut. Ya, gitu. kita betul nggak dia terindikasi gangguan jin asap? Nah, kayaknya Kak Romi perlu nih ketemu Ustaz ya, Ambat Manta. Beliau ini punya mata takut, ya begitu ya. Ustaz coba perhatikan dulu, kayaknya ada jin-jin apa sana Ustaz? Kalau misalkan boleh diagnosa sedikit nih ya Bang, boleh diagnosa sedikit ya. Nah Abang ini tipe orang yang malas bicara, orang yang gak mau ribut, ya makanya ujiannya ditipu orang, gampang. Bagaimana saya bisa tahu? Cuman melihat matanya saja, ya. Maka beliau ini orang yang lempeng-lempeng aja sebenarnya ya, yang gak mau neko-neko ya seperti itu. Makanya penyakitnya apa sering kencing. Seperti itu. Aduh. Kaki kirinya sering kram nggak? Sering kram ya. Baik. Ya, yang sebagian kiri nih saya bilangnya ya. Oke. Seperti itu. Makanya kalau beliau nggak bisa tidur berarti ada masalah. Harusnya beliau gampang tidur. Iya. Berarti kalau tidur gelisah dia. Tidurnya di lantai ya? Tidurnya di lantai. Jangan naik ke atas pakai ranjang. Semakin tidur di lantai semakin nggak bisa tidur. Itu karena jin itu. Enggak. Jadi ada bioritma tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang harus tidur di ranjang. Ini kan itu mengobati keluhannya dia ya. Dia kan nggak bisa tidur. Beliau nggak bisa tidur nih. Kalau dia tidur di bawah, dia nggak bisa tidur. Coba tidur di atas. Dia nggak kuat dingin masalahnya. Iya, tidur di ranjang. Begitu. Dan hindari makan ikan. Menarik Ustaz. Aduh, kayaknya kita harus tambah waktu cuma Jumat nih ya, tinggal sebentar lagi. Nanti kita atur lagi waktu bersama Ustaz juga dengan Ustaz Taufik juga kayaknya menarik juga ini Ustaz. Siap insyaallah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kayaknya waktunya setelah membatasi kita karena dialognya kita cuma 1 jam. Sedangkan waktu sebentar lagi akan memasuki waktu Jumat atau sholat Jumat. Saya mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga kepada Ustadz Rianto Trisetiadi dan Ustadz Taufik Al-Bugis. Mungkin sebelum kita berakhir pada obrolan ini, saya meminta closing statement oleh kedua narasumber yang hadir pada saat ini. Silakan kepada Ustadz Rianto dulu. Baik. Banyak orang yang rela menghabiskan uangnya untuk berobat. Meskipun dia tidak sembuh-sembuh. Tetapi bisa jadi ada hikmah di balik itu. Ya, bisa jadi bukan berobat yang dia butuhkan, tapi bertobat yang harus dia lakukan. Barakallahu fikum. Baik. Bisa saja tadi apa Ustadz menarik, bukan uang yang dia butuhkan, tapi bertobatlah yang dia butuhkan. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Taufik, silakan. Kalau dari saya tuh jadikanlah Al-Quran itu sebagai wasilah pertama untuk bagaimana menyembuhkan sakitmu daripada wasilah-wasilah yang lain, karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirimu, maka disitulah jalan kesembuhanmu. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada kedua narasumber yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang sudah masuk siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rianto Trisetiadi, Ketua Umum Ruang Qalbu Internasional, trainer Ruqyah Syariah, praktisi komplementer Islam dan konsultan jiwa. Dan yang kedua Ustadz Taufik Al-Bugis, mahasiswa IAIN Ternate. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti kalau Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Ustadz Rianto Trisetiadi, bisa di kemana Ustadz? Boleh ke nomor 0813 1138 6948. Atau bisa ke mana Ustadz? Kalau kita ada di SOA, ya, di SOA. Rumah Sehat Terapi Kanker, Jantung dan Autoimun. Perumahan Dagimoy. Perumahan Dagimoy.
nomor 1 sampai 7 di antara itu. Baik, oke. Terima kasih Ustadz telah menyisihkan waktunya untuk bisa bergabung di obrolan Jumat Mubarak. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali di tema-tema berikutnya dan dengan Ustadz Rianto tentunya ya, dan Ustadz Taufik Al-Bugis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan Anda bisa mengikuti kembali siaran ini atau obrolan ini di channel YouTube Haikal Dapitan Official. Terima kasih Ustadz Taufik ya. Wa kafa billahi syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib